Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram yang akan kita mulai dari hadis 1532, yaitu an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, akhrajahu al-Bukhari. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tasubbul amwat, jangan kamu mencaci orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena sesungguhnya mereka itu sudah sampai kepada apa yang mereka amalkan. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang melarang kita mencaci orang yang sudah mati. Ya, karena orang sudah mati itu mereka sudah sampai kepada Tuhannya dan mendapatkan amalannya di sisi Allah. Apakah itu amalan baik atau amalan buruk? Dan kalau amalan buruk, kita juga nggak tahu apa itu sudah diampuni oleh Allah atau belum. Dan juga bahwa kalau dia belum mendapat ampunan dari Allah, dia pasti akan mempertanggungjawabkan dosa yang dia lakukan. Jadi urusannya sudah selesai, sudah di tangan Allah, dan Allah akan menyikapi dengan seadil-adilnya. Nah, sekarang bagaimana dengan fakta bahwa di Al-Quran banyak ayat-ayat yang mencela orang-orang yang sudah mati. Lalu di dalam periwayatan hadis, para ulama menyusun kitab-kitab yang isinya ribuan perawi hadis, yang mana mereka itu ada yang diceritakan bahwa dia ini dulu suka berbohong, pernah minum minuman keras, atau secara ringkas dikatakan bahwa dia ini orangnya orang fasik. Fasik itu artinya pelaku dosa besar. Bisa jadi dia berzina, bisa jadi berjudi, bisa jadi pemabuk, ya. Pelaku dosa-dosa besar ini disebut fasik. Ya, jadi gimana melihat fakta-fakta itu? Nah, di sini perlu kita bedakan bahwa kalau orang-orang biasa, maka termasuk dalam larangan ini. Misalnya ada satu kampung, ada sebuah rumah
yang dulu penghuninya suka main perempuan. Lalu kita ceritakan itu pemilik rumah itu namanya Pak ini dulu suka main perempuan. Ini nggak boleh. Dulu pemabuk nggak boleh. Ya, dia orang-orang biasa. Tidak ada pengaruhnya bagi masyarakat. Tapi kalau orang itu punya pengaruh bagi masyarakat, misalnya Firaun, ya, Firaun itu oleh Allah memang diazab, dan Allah di banyak ayat membeberkan keburukan-keburukan Firaun. Kenapa? Supaya umat manusia sampai akhir zaman itu mengambil pelajaran dari kedurhakaan Firaun yang akhirnya Firaun diazab. Makanya di surat Al-Fajr misalnya Allah berfirman bahwa Firaun itu disebutkan wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Firaun dzil autad yang mempunyai banyak tiang-tiang. Di ayat lain gunung itu disebut sebagai tiang atau sebagai pasak. Nah, Firaun punya bangunan-bangunan yang mirip gunung, yaitu piramid-piramid. Jadi disebutkan Firaun yang punya autad, yang punya pasak-pasak, yang punya tiang-tiang. Alladzina taghaw fil bilad. Di mana Firaun dulu taghaw. Taghaw itu artinya melampaui batas. Apakah dalam kesombongan, dalam kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Jadi ini juga satu celaan buat Firaun. Kenapa Allah lakukan itu? Nah, ini supaya umat manusia sesudahnya mengambil pelajaran. Begitu juga tentang kaumnya Nabi Lut yang mereka itu dikatakan bahwa punya nafsu kepada orang-orang yang sejenis, ya. Jadi mereka ada kaum homoseks. Nah, itu juga oleh Allah diceritakan yang akhirnya diazab oleh Allah. Ini supaya manusia tidak meniru kelakuan kaum Lut. Bahwa sekarang ini naudzubillah min dzalik yang namanya kelompok-kelompok LGBT semakin marak, ya. Ini ada sesuatu yang salah besar, yang kewajiban umat Islam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian para perawi hadis, kenapa keburukan-keburukan mereka dipaparkan? Ini supaya para ulama khususnya yang menekuni ilmu hadis bisa membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis dhaif. Ya, karena memahami perbedaan sahih dan dhaif ini juga suatu yang penting. Sebab kalau ajaran yang didasarkan hadis-hadis dhaif itu tersebar, maka artinya kesesatan juga tersebar luas, dan itu bahaya baik untuk akidah ataupun untuk akhlak dan lain sebagainya. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau orang yang mati itu orang-orang yang memungkinkan
dicontoh oleh pendukung-pendukungnya, padahal kelakuan dia buruk, ya, maka tidak ada masalah kita buka aibnya. Ya, contohnya beberapa waktu yang lalu ada tokoh kesesatan yaitu Panji Gumilang mengatakan bahwa mazhabnya ada mazhab Soekarno. Jadi figur Soekarno ini memang masih sangat penting. Nah, maka kalau ada hal-hal yang nyeleneh tentang Soekarno, istrinya berapa banyak padahal Islam hanya membatasi maksimal 4 dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa dibuka, ya, karena dia menjadi tauladan bagi para pendukungnya. Ya, jadi kesimpulannya semacam itu. Tapi untuk orang-orang biasa kita nggak boleh membuka aib orang itu atau mencaci orang itu padahal dia sudah kembali ke sisi Allah. Hadis berikutnya adalah dari Khalifah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak masuk surga qattatun. Qattatun ini saya lihat di dalam syarah hadis maknanya sama dengan namamun. Namamun itu orang yang kerjanya mengadu domba supaya hubungan yang akrab menjadi renggang, supaya orang bermusuhan satu sama lain. Nah, diancam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini bahwa orang-orang itu tidak akan masuk surga. Qattat atau namam, ya. Apa bedanya dengan ghibah? Ghibah itu adalah ngomongin orang lain. Di dalam hadis disebut al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrahu, bahwa yang namanya ghibah itu kamu menyebut saudaramu bima yakrahu, hal-hal yang dia nggak suka kalau perkara itu kamu jadikan obrolan. Nah, kalau perkara itu perkara yang ya kamu obrolkan nggak ada masalah, dia nggak akan marah, itu nggak termasuk ghibah. Misalnya ada seseorang jamaah Masjid Al-Falah, namanya misalnya Fulan, ya. Fulan pada waktu renovasi masjid ini sumbangannya terbesar, dia nyumbang 1 M misalnya. Terus jadi obrolan, kalau orangnya datang juga gak akan marah bahwa dirinya diobrolkan. Ini bukan ghibah. Jadi definisi ghibah itu apabila orang yang kita obrolkan itu gak suka, begitu dia datang kita diam, ya, itu namanya ghibah. Apa bedanya ghibah dengan namimah atau dengan tadi yang disebut qattat, orang yang menceritakan keburukan dalam rangka mengadu domba. Ghibah itu mungkin bisa disebut sebagai hobi. Ada orang yang ini terutama ibu-ibu, ya. Ibu-ibu kalau sudah berkumpul antar mereka itu paling suka ngomongin orang lain. Sebagian bapak-bapak juga ada yang seperti itu, ya. Tapi yang paling parah adalah di kalangan ibu-ibu. Ini hobi.
Kenapa saya bilang hobi? Ya ada ibu-ibu yang seperti itu. Kalau sudah ketemu temannya nggak ngobrolin tetangganya atau temannya yang mana ya, itu seperti nggak sempurna obrolannya. Jadi dia ngobrol ngomongin aib orang, tapi sebenarnya nggak punya tujuan dia, hobi saja. Nah kalau namimah itu ngomongin orang ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya hubungan A dan B setelah orang ini menceritakan tentang B, ya, supaya hubungan antara A dan B menjadi renggang, supaya antara mereka terjadi permusuhan, perpecahan. Itu namanya namimah. Nah, dalam hadis lain disebutkan la yadkhulul jannata namamun, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nah, kalau dalam hadis ini dengan lafaz la yadkhulul jannata qattatun, ya, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis berikutnya dari Anas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adzabahu, akhrajahu at-Tabrani fil Awsat. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menahan azabnya. Hadis ini di keterangan 1535 disebut walau syahid min hadis Ibni Umar inda Ibni Abi Dunya. Hadis ini diperkuat oleh hadis lain, yaitu hadis yang diceritakan oleh Ibnu Umar dalam riwayat Ibnu Abi Dunya. Ya, hadis ini menceritakan bahwa apabila kita menahan amarah, maka Allah akan menahan azab dari diri kita. Suatu contoh, kita misalnya seorang atasan atau direktur di suatu perusahaan, terus anak buah kita ada yang melakukan tindakan yang menyebabkan kita sangat marah. Kita punya pilihan, apakah amarah kita akan kita lampiaskan atau kita tahan, ya, kita diam, ataupun kalaupun harus bereaksi, kita bereaksi dengan cara yang lain, ya, bukan melampiaskan amarah yang meluap-luap. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita menahan amarah kita, maka nanti Allah akan menahan azabnya untuk kita. Bisa saja kita suatu ketika melakukan kesalahan. Kalau orang lain melakukan kesalahan itu langsung diazab Allah di dunia, ataupun terkena azab Allah di akhirat, maka Allah menahan azabnya sehingga kita tidak terkena azab. Dengan kata lain, ya, kita dimaafkan dari kesalahan yang kita lakukan.
Caranya gimana supaya Allah memaafkan kesalahan yang kita lakukan? Caranya adalah dengan memaafkan orang. Mestinya kita marah, kita nggak jadi marah, ya. Kita maafkan atau kita menahan amarah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas yang sama, bahwa kita yang semestinya terkena murkanya Allah, terkena azabnya Allah, maka Allah akan memaafkan kita. Nah, ini balasan untuk orang yang menahan amarah. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Bakar As-Siddiq, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannata khabbun, tidak masuk surga orang yang suka menipu, wala bakhilun, dan juga orang yang bakhil, pelit, wala sayyul malikah, dan juga orang yang berperangai buruk kepada orang-orang yang dalam tanggungannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, akan tapi disebutkan bahwa sanadnya ada dhaif, sanadnya lemah. Karena sanadnya lemah, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Terus isinya tadi gimana? Isinya tidak masuk surga penipu. Nah, penipu itu gimana di akhirat? Apa betul tidak akan masuk surga? Atau bisa masuk surga? Nah, ini kalau kita lihat dari dalil-dalil lain, tergantung pada nilai kejahatannya. Kalau menipu rakyat, ya korbannya seluruh rakyat di negara itu, ya tentu saja nantinya bisa berakibat bahwa dia tidak akan masuk surga. Sama dengan hadis lain yang sahih, yang Rasulullah SAW berfirman, Rasulullah SAW bersabda, man istar'ahu Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin fi ra'iyatihi la yadkhul jannata man istar'ahu Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin fi ra'iyatihi. Tidak akan masuk surga orang yang oleh Allah diserai memimpin rakyat, dan pada waktu dia mati dalam keadaan menipu, mencurangi rakyatnya, itu dijamin tidak akan masuk surga. Artinya, kalau orang itu ketika mati belum taubat, yaitu taubatan nasuha, taubatan yang diterima Allah, maka risikonya orang itu tidak akan masuk surga. Nah, ini adalah bentuk penipuan yang sangat berat. Nah, kalau penipuannya misalnya kasusnya ringan-ringan, ya insya Allah kalau dia taubat atau amal kebaikannya lebih berat, seperti Allah berfirman, wa amma man taqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal kebaikannya atau pahalanya berat, lebih berat daripada dosanya,
fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka orang itu dijamin mendapatkan kehidupan yang dia sangat suka. Artinya dia mendapatkan surga. Syaratnya itu bahwa amal kebaikannya lebih berat daripada dosanya. Jadi dosa dan pahala nanti akan ditimbang. Siapa yang pahalanya lebih berat, ya, dia bernasib mujur. Dia akan bebas dari hukuman neraka. Ya, jadi kembali pada hadis tadi, karena hadisnya dhaif, maka kita bisa mendudukkan bahwa penipu itu bisa kekal di neraka, bisa juga mungkin dimaafkan lalu masuk surga, tinggal tergantung pada korban dari tipuannya seperti apa. Wala bakhil, dan juga tidak masuk surga orang yang bakhil. Dalam hadis yang sahih diceritakan bahwa tidak bisa menyatu antara sifat iman dan sifat bakhil. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang beriman itu nggak ada yang bakhil. Kalau orang bakhil pasti dia tidak beriman. Ya, jadi orang beriman itu tidak boleh bersifat bakhil. Kalau bakhil dia bukan beriman. Kalau bukan beriman maka nasibnya di akhirat ya dalam bahaya. Nah, sehingga kalau dikatakan di sini dalam hadis dhaif ini dikatakan tidak masuk surga orang yang bakhil, ya, bisa jadi. Tapi yang namanya bakhil itu juga bertingkat-tingkat. Ini bakhil terhadap apa dulu? Kalau bakhil dalam jihad fisabilillah, dia lebih rela agamanya dalam bahaya daripada mengeluarkan dana untuk supaya jihad bisa ditegakkan, supaya dakwah bisa disebarluaskan. Maka yang semacam itu tentu membahayakan akhiratnya. Tapi kalau bakhil-bakhil dalam pengertian bahwa orang itu ya kalau dimintai sumbangan sulit, itu wallahu alam. Kadang-kadang ada orang yang nggak suka nyumbang edaran-edaran untuk apa itu anak-anak yatim atau untuk pembangunan masjid di mana. Kenapa nggak mau? Karena dia punya pengalaman bahwa itu penipuan. Nah, penipuan atas nama mengumpulkan dana untuk anak yatim, padahal anak yatimnya nggak ada. Dulu Pak Anton Apriantono, Menteri Pertanian, ya, itu pernah didatangi anak-anak remaja dengan membawa proposal minta bantuan untuk anak yatim. Akhirnya sama Pak Anton, coba kita ke tempatmu. Jadi dengan mobilnya diajak ke tempatnya anak-anak yatim yang cari sumbangan itu. Sampai di tempatnya sana, itu rumah kosong. Ya, jadi ternyata di situ memang ada koordinatornya. Beberapa anak disebar untuk mencari sumbangan atas nama anak-anak yatim. Padahal
dipertanyakan apa iya di situ ada anak yatim atau cuman anak-anak yang di apa tuh disebar untuk cari duit. Nah, jadi macam-macam ini ya. Kalau kita misalnya tidak percaya bahwa yang membawa proposal di pom bensin, di perempatan itu bisa jadi adalah tipuan, nggak apa-apa kita tidak menyumbang. Tapi yang penting ketika memang ada permintaan sumbangan dari lembaga yang kita percaya, maka kita jangan sampai terlambat, jangan sampai absen untuk memberikan sumbangan. Nah, siapa yang absen dia adalah orang bakhil. Kemudian wala sayyi'ul malikah, orang yang buruk terhadap apa yang dalam kekuasaannya. Ya, misalnya setiap suami itu punya amanah untuk menafkahi istri dan anak-anak, untuk mendidik istri dan anak-anak, untuk melindungi istri dan anak-anak. Kadang-kadang ada suami tapi tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Jadi mereka malah menggantungkan pada istri. Di daerah saya banyak yang model begitu. Istrinya jadi pembantu rumah tangga di Pagelaran, di Laladon, ya. Suaminya enak-enak ungkang-ungkang. Dulu waktu saya masih baru di sana tuh, yang namanya bapak-bapak itu banyak yang aktivitasnya itu main catur dari pagi sampai sore, main catur. Karena dia menyerahkan masalah cari duit itu kepada istrinya. Dianya nganggur, kerjanya main catur sambil merokok. Nah, ini termasuk contoh orang yang buruk terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Mestinya memberi makan istri dan anak-anak, mendidik mereka, tapi diabaikan. Nah, ini juga dampaknya tergantung, tinggal seperti apa nilai kejahatannya, nilai pengabaian terhadap keluarga. Kalau karena pengabaian itu istrinya jadi rusak, anak-anaknya jadi badung, ya dampaknya bisa tidak masuk surga. Tapi kalau dampak negatif dari perbuatannya itu tidak terlalu berat, ya mungkin dia bisa selamat dari hukuman neraka kalau amal kebaikannya lebih berat. Ya, itu tadi sekali lagi ada hadis dhaif yang saya hanya ingin menyoroti nilai dari poin-poin yang disebutkan tadi. Masih ada waktu enggak? Berapa menit? Ya, mungkin satu pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Saya sudah lama nggak melihat Pak Ketua Yayasan. Beliau sehat kan?
Gimana? Bikin acara. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sekian untuk kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu